Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah seperti berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dua, peserta didik harus mampu menganalisis. Ketiga, peserta didik harus mampu menyatakan bahwa akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad adalah larangan agama, serta peserta didik harus mampu membiasakan hidup untuk menghindari akhlak mazmumah tersebut. Dan yang terakhir adalah peserta didik diharapkan dapat membuat sebuah karya yang mengandung konten manfaat untuk menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sikap foya-foya yaitu sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan untuk bersenang-senang dan minim manfaat. Adapun dalil larangan bersikap foya-foya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, Innal badzirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitan rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Lantas bagaimana cara menghindari sifat foya-foya? Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kedua, selektif memilih teman. Jalani hidup dengan sederhana. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang dan harta. Beramal, menabung, kurangi perbelanjaan, dan susun rencana keuangan jangka panjang serta mencatat pengeluaran dan pemasukan. Adapun manfaat dari sikap menghindari sikap hidup foya-foya yaitu satu, tidak terpengaruh bujuk rayu setan, terbiasa dari sikap hidup miskin atau sederhana, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhi keinginan, terbiasa menerapkan skala prioritas, disukai Allah dan Rasulnya, dan juga disenangi oleh orang lain. Sifat mazmumah yang selanjutnya yaitu riya. Riya adalah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah SWT dengan tujuan agar mendapatkan pujian. Berikut adalah dalil riya. Dalil menghindari sifat riya yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan menerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer pada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya seperti orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Berikut adalah cara menghindari sifat riya. Yang pertama, luruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari kedudukan dia hanyalah seorang hamba, berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, menyembunyikan amal kebaikannya serta belajar ikhlas. Manfaat menjauhi perbuatan riya. Yang pertama, ikhlas atas amal yang dilakukan, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah SWT, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, terjauhkan dari ancaman syirik, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia, dicintai oleh Allah SWT, Rasulnya, dan manusia. Pengertian sum'ah. Sum'ah ini mirip dengan riya, tapi kalau sum'ah ini adalah amal yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang lain tersebut telah melakukan kebaikannya dengan harapan mendapatkan pujian. Dalil larangan sum'ah yaitu dari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, karena ingin memperdengarkan, maka Allah akan menjadikan dikenal sum'ah, dan yang beramal riya, Allah menjadikan dikenal riya. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat menjauhi sifat sum'ah yaitu yang pertama, menjadi hamba Allah SWT yang berkualitas, mengutamakan kepentingan Allah SWT di atas kepentingan hawa nafsu, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah SWT, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Sikap yang keempat,
yaitu takabur. Takabur itu adalah sombong, merasa dirinya paling bisa, paling segalanya, sehingga dia meremehkan orang lain. Dalil larangan takabur terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 18. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Cara menghindari sifat tercela takabur yang pertama adalah membiasakan diri untuk selalu tawadhu, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan, memperbanyak zikir kepada Allah, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Manfaat menghindari takabur yang pertama, menjadikan manusia bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak punya daya, terjauhkan dari kemungkaran Allah SWT dan Rasulnya, tidak takut dipandang rendah oleh semua manusia, menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat, menjadi orang yang terbuka menerima kritik dan masukan. Yang terakhir yaitu hasad. Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Dalil larangan hasad terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 54 yang artinya, atau mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah pada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Cara menghindari hasad yang pertama, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, selalu bersyukur atas nikmat Allah, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan kebutuhan, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah SWT adalah baik, bisa jadi itu menjadi cobaan atau ujian bagi kita. Yang terakhir, manfaat menghindari dari hasad, yaitu terjaga dari penyakit rohani, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis, menumbuhkan sikap bersyukur, selalu berhusnudon dalam menjalani kehidupan. Baik, itulah tadi singkat materi tentang akhlak mazmumah yang terdiri dari foya-foya, hasad, takabur, riya, dan sum'ah. Sifat 5 inilah yang berpotensi dalam diri manusia, dan mudah-mudahan kita semua selalu terjaga untuk tidak melakukan sifat-sifat ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah sehingga kita bisa menjauhi sifat-sifat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.